Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anak-anak sudah sarapan pagi ini? Belum, Pak. Belum. Kenapa itu minum belum sarapan? Saya duit. Gak ada duit. Nah, nanti kan Bapak kasih duit ya. Iya, makasih, Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, dari kita berdoa pada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak harus kuliah terlebih dahulu kepada Reza, Hadir Pak. Izan, Ada, Pak. adik semua ya? Iya, Pak. Bagus. Ya, sekarang Bapak mempunyai strategi supaya pembelajaran kita biar semangat. Nah, anak perhatikan Bapak strategi terlebih dahulu ya, anak ya. Iya, Pak. Tepuk semangat. 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 Baik, Pak. Anak-anak sudah tahu? Sudah, Pak. Mari kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baiklah anak, baiklah anak, kita akan belajar globalisasi di sekitarku. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya alam lingkup Asia. Yang kedua, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya lingkup Asia. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi yang penting, dan yang keempat menyajikan informasi yang penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang kelima mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Yang keenam melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak dapat perhatikan pada gambar depan. Gambar depan di sini adalah produk dan asalnya. Mari kita bahas ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, dapat anak-anak perhatikan pada gambar depan di sini, yaitu batik itu berasal, ada produk batik yang berasal dari Indonesia, dan yang seterusnya yaitu ada karpet berasal dari Turki, selanjutnya yaitu boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, jam tangan berasal dari Swiss, dan susu berasal dari Selandia Baru. Selanjutnya globalisasi dimulai pada abad 20. Globalisasi mendukung beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Produk luar negeri dapat kita temui di negara Indonesia. Contohnya seperti pizza, jam tangan, dan boneka. Jadi, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oleh karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara Asia. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara lain? Mari kita bahas ya, Nak, ya. Nah, dapat Anda perhatikan pada nomor di depan yaitu menu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang hari pertemuan ke-24 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel
dapat anak-anak perhatikan ada artikel di depan. Coba anak baca terlebih dahulu pada Sorejan. Tolong dibacakan artikel depan. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, this fair from Indonesia, kata Dwayne Johnson, komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung Bu Hillary pun menjadi duta Indonesia. Terima kasih kepada saudara Izan. Selanjutnya bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dan di masa global ini, lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut dan bagaimana peran angklung dalam acara tersebut. Apakah kita tahu? Paham? Paham. Jadi berdasarkan tersebut bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam globalisasi ini yaitu kerjasama di bidang kebudayaan. Lalu Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Pada kesempatan itu, negara Indonesia menggunakan berbagai makanan tradisional dan menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Dan dalam acara tersebut, angklung ditampilkan sebagai acara puncak, yaitu menampilkan angklung interaktif oleh Swing Mak Burjo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai nada, kemudian memakainya bersama-sama dengan dipimpin oleh Deng Burjo. Selanjutnya anak dapat perhatikan gambar depan, yaitu ada seorang anak kecil yang lagi berjalan dan menengok bagaimana produksi energi listrik di era globalisasi ini. Mari kita bahas ya anak ya. Iya Pak. Jadi dapat anak perhatikan ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang di situ ada pompa, air, listrik dan lain-lainnya. Jadi listrik memiliki peran penting di era globalisasi ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Di dalamnya ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, alat informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai daerah di sebagian belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara era globalisasi saat ini. Nah, dapat anak-anak perhatikan pada teks di depan kepada saudara Izan, tolong dibaca teks di depan. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan barangan sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air (LTA), air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan air dalam pipa besar. Terima kasih kepada saudara Izan. Selanjutnya Nana udah tahu kan itu tentang apa tenaga listrik bekerja gimana? Tahu kan? Nah, jadi
harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, sekarang anak-anak apakah sudah paham pembelajaran kita yang sudah Bapak jelaskan tadi? Paham, Pak. Baiklah, di sini Bapak mempunyai RKPD. Bapak akan membagi 3 kelompok masing-masing kelompok. Membagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Izat, yang kedua Joni, yang ketiga Faizu. Jadi anak-anak silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Pak. Apakah anak-anak sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ayo kepada saudara Faizul, tolong dipresentasikan hasilnya di depan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ada nama produk jam asal dari Swiss, yang kedua ada produk mobil asal dari Jepang, yang ketiga produk batik yang berasal dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pada anak Izun. Apakah anak-anak sama jawabannya? Sama, Pak. Pintar, Bapak. Iya dong, Pak. Baiklah, sedikit dulu pembelajaran kita pada pagi hari. Kalau Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Aku berkatanya.